Sejauh mana lo tahu All Star? Saksikan di Box One. Halo guys, gue Rafo. Di Box One episode kali ini kita akan ngebahas tentang All Star. Apa itu All Star? Kita dipertontonkan aksi dari Slam Dunk Contest, 3 Point Challenge, Skill Challenge, dan All Star Game, dan juga ada World versus USA. Kalau teman-teman mau tahu NBA All Star itu kapan diadakan? Diadakan pada pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua di 1951. Pada saat itu diadakan pertama kali di kota Boston, dan NBA Board pada waktu itu memutuskan mengadaptasi All-Star yang sudah berlangsung baik dan sukses yang ada di Major League Baseball. Pada saat itu di kota Boston, MVP yang terpilih adalah Ed Macaulay. Oke guys, kali ini gue udah bersama Mola. Kita akan ngebahas detail tentang momen-momen di NBA All-Star. Mo, gimana kabarnya? Sehat dong. Sehat ya. Gue mau nanya nih sama lo. Kapan lo pertama kali nonton NBA All Star? All Star pertama kali yang paling gue inget dulu tuh Vo. Dulu gue nontonnya di SCTV tuh. Itu gue masih sekolah. Dan dulu zamannya Jordan banget kan. Bola sekolah dong nih. Iya, Kan biasanya pagi. Bola sekolah. Terus gue mengidolakan banget Jordan dan mengidolakan banget Kobe Bryant. Match up tuh dia di situ tuh. Pertama Iya. kali match up-nya tuh. Lanjut ke 2000 di mana Kobe tuh udah dewasa banget. Udah mature ya. Udah mature banget, gamenya tuh udah Jordan banget. Dan yang paling gue inget banget tuh big man terutama di barat ya, isinya barat kan big man semua tuh. Itu isinya serem-serem semua tuh. Tim Duncan, KG, Rashid Wallace, ya, Kevin Garnett. Gamenya itu bener-bener kompetitif banget. Jadi physically lo bener-bener keras, Ya. cepet, run and gun, terutama waktu itu yang pegang bola, yang gue ingat Stephen Marbury, Iverson juga pegang bola, Steve Nash ada juga, Benar. Jason Kidd ada juga. Jason Kidd. Point guard, masa-masa itu gue nggak tahu kenapa ya, teman-teman mungkin yang belum pernah ada di era itu, kalau lihat NBA All Star saat itu sangat-sangat tadi yang Mola bilang tuh kompetitif banget, mainnya tuh bener-bener kayak, jujur gue pribadi pada saat tahu akan All Star tuh ya pasti dari, kalau nggak di internet waktu itu, terus ya dari SCTV itu gue bela-belain sampai bola sekolah tuh, bela-belain nonton tuh, kalau nggak taruhan nggak seru. Iya. Karena tuh memorable banget kan teman-teman, karena kita ngeliat banget semua bintang-bintang di regular season tuh dikumpulin, terus bener-bener mereka mainnya all out gitu ya. Gue nggak tahu sih kalau yang sekarang, kalau teman-teman lihat ya beda jauh sama momen-momen yang pertama kali gue nonton NBA All Star. Ini mau apalagi nih, momen-momen yang lo inget pas lo nonton NBA All Star? Oke, momen yang gue ingat match up Jordan Kobe, Jordan fadeaway, Kobe small hook dia behind the back terus small hook. Habis itu jersinya keren-keren banget tuh. Jadi home away, yang East pakai terang, yang West pakai gelap. Itu gue juga bertanya-tanya tuh pada momen-momen itu, kenapa pada saat itu zaman-zamannya Jordan Kobe tuh masih pakai baju home away tim sendiri, terus di sekarang pakai jersey khusus NBA All Star ya. Ya kalau beda dua warna lah, pernah putih hitam, merah biru. Nah, kebanyakan itu sih warna-warnanya. Cuman kalau teman-teman tahu kenapa alasannya mereka ganti pakai jersey NBA All Star, please komen di bawah ya. Gitu. Setelah 98, 2000 juga masih isinya shooting guard yang gila-gila tadi tuh. Jersinya dia masih pakai jersey home away. Terang. Terus lanjut ke 2001 yang benar-benar gue inget banget tuh, team make rebound, fast break, lempar sendiri, pantul, dunk. Nah dia ngelakuin itu di All Star Game
2 kali. Pertama kali dia tuh satu-satunya yang ngelakuin itu. Terakhir setelah itu 2002 gue agak skip All-Star Game. 2003 gue ngikutin karena Jordan kan comeback masuk All-Star Game. Dia jump fadeaway jumper yang jagain Shawn Marion, poin overtime. Tapi di overtime itu Kevin Garnett tuh bagus banget mainnya. Akhirnya MVP Kevin Garnett MVP salah, iya. Nah habis itu gue udah gak ngikutin lagi. Yang kalau gue inget gue lupa sih waktu itu momennya bukan di All-Star Game-nya kalau gue. Kalau gue waktu itu pas di momen 3-point shoot challenge-nya tuh. Oh ya. Itu waktu itu tahun berapa gue lupa ya. Yang pasti Ray Allen masih di sama jagoan gue sebenarnya waktu itu Peja Stojakovic. Oh Peja. Kings berarti. Kings. Itu kalau nggak salah dia itu udah dimasukin si Peja itu udah 16 atau 17 gitu. Akhirnya bukan dibalas sih, kayak disusul sama Ray Allen. Nah di situ Ray Allen juara. Ya itu gue paling ingat karena gue waktu itu ngejagoin Peja sih. Kayak gitu. Begitu tembakan Pejanya kan agak sedikit aneh. Terus Ray Allen ditanya sama si interview. Lo gak capek nembak 3 point jump shoot ya? Karena dia jump shoot ya. Dan susah banget kalau jump shoot 3 point. Iya, karena kan range-nya tuh lebih dapet ya, lebih parabol gitu. Yes. Kalau lu lihat deh, kalau orang nembak 3 point jump shoot tuh lebih parabol sih bolanya kayak gitu. Lanjut Mo, kalau jersey All Star, menurut lo, tadi kan gue sempat mention kenapa sih jersey-nya sekarang ganti. Menurut lo tuh kenapa gitu? Menurut gue pribadi sih, opini pribadi aja. Kayaknya sih mungkin pada saat pertama kali gue nonton tuh 98 Jordan pakai home-nya Bulls putih, terus Kobe pakai away ungu Lakers. Dilihatnya tuh enak banget sih Bo. Jadi mewakili tim klubnya. Terus ngelihatnya juga gampang, lihat dari jauh, kita TV kan belum HD waktu itu kan. Oh ini Jordan nih pakai Bulls. Iya, lebih langsung kenal ya. Lebih enak. Lebih enak. Seru tuh. Kalau gue sih lebih ngelihatnya lebih ke bisnis franchise sih. Kalau sekarang dipakein jersey All Star sendiri ya. Karena kan ada momen mereka jual tuh jersey-jerseynya lagi kan. Kalau gue sih lebih ke sana kalau gue lihat ya dari eranya. Setelah Kobe lah. Sekarang masuk ke LeBron James, All Star tuh lebih ke ngejual ke bisnisnya sih. Soalnya kalau gue lihat ya, tadi gue udah mention di awal, dulu tuh jiwa-jiwa pemainnya tuh ikut All Star tuh menunjukin skill mereka, mainnya all out, kompetitif. Kalau sekarang, opini pribadi gue ya jujur kurang sih, gitu Mo. Oke Mo, ini kalau kita anak basket udah ngomongin gamenya, udah ngomongin pemainnya, nggak lengkap nih kalau kita nggak ngomongin sneakersnya, sepatunya yang dipakai pemain. Nah, apa yang lo inget nih untuk sepatu-sepatu yang ikonik yang dipakai bintang-bintang All Star ini di All Star Game? Yes, 98 yang gue inget banget tuh Jordan pakai Jordan 13. Jordan 13. Yang ada hologramnya ya? Yes, playoff. Enak banget dipakai tuh. Sampai mau dipakai zaman sekarang nggak kalah sama sepatu zaman sekarang kok. Masih banyak orang pakai. Match up-nya Jordan si Kobe pakai Crazy 8. Waktu itu gue sempat punya Crazy 8 yang stripe-nya 3 putih itu. Terus T-Mac yang self layup itu dia pakai T-Mac pertama, sempat di retro tapi teknologinya nggak kayak teknologi dulu, kalah sama sepatu zaman sekarang. Habis itu ada juga Ray Allen pakai Jordan 16. Di timur ada Ray Allen, di barat ada Michael Finley. Itu tahun 2000 ya, 2001. Michael Finley sama pakai Jordan 16 juga. Anthony Penny Hardaway pakai Penny 4. Gue sempat beli tuh dulu ada di Nike Cikini ya. Atau sekarang siapa? Iya, di situ ada Rasheed Wallace. Dia emang sepanjang umurnya dia main di NBA, di semua tim yang dia main dia selalu pakai Nike Air Force One yang high itu benar. Allen Iverson MVP pada saat itu tahun 2001 ya. MVP dia pakai Answer 4 ya. Answer 4 MVP warnanya merah putih itu keren banget. Sampai di retro juga sekarang. Sama Tim Duncan sesudah dia dapat
cincin dia lockout tuh ketemu New York Knicks tahun 99. Pada saat All Star Game dia pakai composite. Iya. Composite. Iya. Nah, ini kita udah ngebahas sepatu nih. Kali ini gue mau ngebahas All Star Game yang bakal tayang atau bakal berlangsung. Tapi sebelum kita lanjutin pembahasannya, gue mau ngundang temen gue satu lagi, si Kenny. Tadi gue panggil dulu ya si Kenny. Oke guys, saat ini kita udah sama Kenny dan Mola mau bahas tentang All Star Game yang akan tayang di 7 Maret 2021. Ken, menurut lu gimana nih? During COVID pandemi 19 ini, terus All Star tetap bergulir. Oke. Terus gimana menurut Kenny? Oke, kalau gitu aku lihat di website NBA.com-nya, mereka udah kasih tahu nanti bakal mainnya tuh di Atlanta, State Farm Arena-nya. Oke. Nah, pemain-pemainnya itu bakal ditransport ke arena itu sehari sebelum, pas Maret 6. Oke. Jangan mereka main Maret 7, tapi kalau kita lihatnya Maret 8. 8 ya. Ya. Nah, itu mereka bakal bikin kayak mini bubble gitu. Mm-hmm. Mereka boleh bawa family member, tapi Oh. palingan dikit, Enggak. istri sama anak. Oh, Nggak oke. tahu persisnya sih. Sama situ ya protokol kesehatan, rapid testing, kecuali yang udah punya vaksin ya Oh ya. nggak usah. Tapi rata-rata udah vaksin sih rata-rata sih playernya ya. Mestinya. Nah, aku nggak tahu pasti ya. Yes. Tapi kalau itu kalau soal eventnya kan ada 3-point contest, dunk contest sama skills challenge. Dari yang dibilang di artikel itu 3-point sama skills bakal ada pre-game Oh, pre-game. sebelum All Star. Menarik. Habis itu dunk contest bakal ada di halftime. Wow, halftime. Ini baru format baru nih buat kita yang All Star Game ini. Tiba-tiba di sela-sela halftime itu ada yang namanya Slam Dunk Contest. Ini yang justru ditunggu-tunggu selain All Star Game sendiri adalah Slam Dunk Contest. Nah, gue mau nanya nih ke Mola sama ke Kenny. Nominate kira-kira siapa nih yang dipanggil dalam Slam Dunk Contest kali ini? Lendang, kalau menurut gua kok kan I'll pick Anthony Edwards, Timberwolves. Nah, waktu dia posterize si Watanabe itu sama Zach LaVine. Zach LaVine balik lagi dia. Padahal kan lebih banyak nembak deh sekarang dibanding ngedang. Oke, kalau dari Kenny, Aku paling Derrick Jones Jr. sekarang di Blazers kan. Ya, sama Zion. Soalnya Derrick Jones kan tahun lalu menang. Kalau Zion ya etis banget. Orang lebih dia aja dilawan masih menang dia. iya sih benar. Nah, 3-point challenge. Tadi kan Kenny udah sempat mention tuh ada di pre-game. Nominate-nya kira-kira, lu pengen lihat siapa deh? Kenny sama Mola. Kalau aku mau lihat Zach LaVine sama Buddy Hield. Buddy Hield kalau nggak salah kan dia udah pernah compete. Aku kurang ingat dia pernah menang apa enggak. Tapi kan Zach LaVine sekarang udah jadi nembak banget, apalagi dia ada game yang dia comeback sendiri karena dia nembak juga berkali-kali masuk gitu. Nah, aku mau lihat dia nanti. Oke, Kalau dari gua kok kayaknya Seth Curry. Seth Curry kayaknya harus naik lagi di contest sama ya Zach LaVine. Kalau gue sih mau lihat dikasih kesempatan lagi nih, Trae Young nih. Karena kan season sebelumnya kan sempet masuk tuh, cuman hancur banget nembaknya. Nah ini kasih kesempatan lagi sama nggak tahu kenapa gue pengen lihat si Damian Lillard sih. Itu ada di 3-point contest karena ya shoot-shootnya dia dari logo Lillardnya tuh kan ikonik banget. Kayak gitu sih ya, moga-moga balik lagi jagoan kita masing-masing bisa ada di 3-point contest. Starter ya benar. Untuk starter sendiri kan tadi udah ngebahas 3-point, Slam Dunk Contest. Nah untuk starternya nih, ini menarik nih. Pembahasannya pasti panjang nih. Kalau starter kita udah lihat kan dari segi captain kan. Captainnya ada si LeBron sama KD. KD di East, LeBron di West. Nah kalau dari Kenny lihatnya gimana nih? KD kan cedera nih. Di replace sama Kemba. Tatum. Menurut Kenny siapa yang manage untuk starternya? Oke, kalau aku sih prediksinya Kalau reserve-nya lah ya kalau nggak salah ya. Aku sih prediksinya ini KD masih pilih, tapi dia nggak main. Sama kalau itu, ini boleh langsung ngomong ke pilihan nggak first pick gitu?
Boleh. Kalau buat aku, kalau tim LeBron dia bakal first pick, aku rasa dia bakal pilih Curry. Habisnya sebelumnya dia nggak pernah main antara lawan atau dia dipilih duluan. Sama kalau KD, aku rasa dia bakal pilih Kyrie atau Giannis. Itu dari opininya Kenny nih, kepengen. Kalau dari Mola? Kalau gua kok tim LeBron kayaknya ya benar kata Kenny sih. LeBron pasti ngambil Curry. Itu satu. Terus kalau KD nggak main, cedera, lebih enaknya sih kalau kita main pick up game nih, kapten lo nggak main, lo ganti kapten. Ini siapa? Kalau menurut Mister kan, Kyrie bakal menjadi kapten dan kayaknya dia akan ngambil Giannis first picknya. Yang gue mau bahas justru reserve-nya nih, ya kan? Gue mau lihat di reserve-nya dulu siapa sih yang layak dan nggak layak, karena kan yang vote kan ada yang nyoba-nyoba, ada yang ngetes, ada yang dipilih, ada yang enggak, tiba-tiba di snap gitu kan. Nah, kalau dari lu mau? Oke, gua lebih merhatiin di East karena kalau di Barat tuh Wild West itu bagus semua. Either yang starter udah pemainnya gokil semua, yang udah keluar reserve-nya juga udah bagus-bagus semua. Anthony Davis keluar diganti sama Devin Booker, cocok tuh. Layak lah mereka semua dari situ. Nah sekarang yang step up banget nih, gue pengen ngeliat Julius Randle, Zach LaVine. Yes. Apalagi Zach LaVine terutama nih ya, di underline itu Zach LaVine sampai CJ McCollum bilang di Twitternya, dia bilang LaVine tuh di kuarter keempat kok itu paling banyak nyetak skor sampai sekarang. Clutch banget nih mainnya. Clutch banget. Gue pengen lihat tuh dia main di kuarter 4 terus dia bisa ngimbangin superstar yang lain. Tapi Zach yang di New York Randall itu first time ya? First time ya. Levin juga first time ya. Oke, kalau gua sih justru mau lihat nih pemain-pemain rookie nih yang dipanggil di reserve lah dulu kan. Gitu. Kalau menurut Kenny nih. Kalau menurut gua Trae Young sih mau lihat. Misalnya satu kan tahun lalu kan dia juga snap. Sama juga tahun ini ya agak aneh aja gitu. Itu All Star-nya di Atlanta. Tapi dia sendirinya nggak di All Star gitu. Nggak masuk gitu pun ke reserve dia nggak masuk. Sedangkan kalau secara statistik itu cukup lumayan baik ya dari poin per gamenya sama 3 point-nya loh, sama 3 point attempt dan percentage-nya gitu. Oh, Mola sendiri gimana? Siapa yang kira-kira lu pengen stick ada lah di tim reserve-nya lah gitu? Ya, sama sih kok, Trae Young sih. Soalnya dari history NBA All Star tuh lebih banyak tuh biasanya kalau mereka main di hometown-nya, kayak dulu timnya Kobe tuh, here's the ball. Jadi mau ngasih tuh deh MVP, terus emang harus ada pengakuan juga. Trae Young harus diakuin karena itu hometown-nya dia. Yes. Nah, mengenai hometown, gue mau nanya nih, mungkin balik lagi ke Kenny. Kenapa di Atlanta? Oke. Gitu. Jadi, sedangkan secara franchise bisnis mungkin kan small city gitu. Oke, jadi kan itu ada dua sisi yang berargumen itu. Nanti kasih satu poin aja biar cepat. Jadi dari satu sisi Atlanta tuh kurang layak karena ya itu market kecil, sama mungkin fasilitasnya kurang canggih, protokol kesehatannya lebih susah untuk dijalani. Tapi juga karena Atlanta itu market kecil, traffic orangnya tuh bakal lebih sedikit, lebih gampang dikendalikan. Ya, jadi dalam in one way itu juga protokol kesehatan malah lebih gampang untuk dijalani di Atlanta dibanding kalau misalnya main di LA atau New York. Iya, itu udah big city kan udah susah kontrolnya. Kayak gitu. Oke. Sekian teman-teman pembahasan All Star kita tunggu tanggal 7 Maret untuk All Star Game-nya. Please subscribe, like, comment and share. Box Arm out.